yaitu pembinaan yang akan disampaikan oleh pengasuh kita Kiai Haji Muhammad Hashim MA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Salatan wa salaman ala man qala addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Amma ba'd, ulama anal kiram, para pengasuh, jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah yang sama-sama kita taati, kita hormati, wabil khusus Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Al-Haj Badruddin Muhammad Al-Majistir, yang saya hormati Murabbi Mabna Ibnu Khaldun Ustadz Irfan, yang saya hormati Akang-akang Musyrif Mabna Ibnu Khaldun, wabil khusus Akang Wafi yang memberi kesempatan kepada saya untuk pegang mic pada malam hari ini. Karena kalau tadi beliaunya tidak mempersilahkan saya tinggal duduk diam lalu makan jajan ini. Karena diberi mic sehingga saya tidak sempat untuk makan jajan, hanya ngelirik saja. Mungkin nanti ada kesempatan untuk ramah tamah. Tak lupa adik-adik mahasantri, wabil khusus grup Banjari, apa tadi namanya? Fatahatul Qalbi. Apa maksudnya itu terjemahannya? Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat ini, sebagaimana nama jam'iyah di Mabna ini, Fatahatul Qalbi tadi, hati kita selalu futuh, sehingga ketika kita belajar menuntut ilmu ini, ketika hati itu futuh, maka ada pemahaman yang itu akan terinternalisasi dalam diri kita, dan kita praktekkan, kita aplikasikan dalam tindakan yang itulah yang nanti munculnya dalam bentuk etika, karakter, adab, akhlak, dan seterusnya itu. Dan tak lupa semua mahasantri Ibnu Khaldun yang luar biasa. Ini luar biasa apa biasa di luar? Karena sekarang itu pintu gerbang di belakang itu jam 9:30 ditutup agar mahasantri tidak keluar. Ternyata sampean keluarnya lewat gerbang yang sana, dekat ATM itu. Gerbangnya dibuka, tidak ada satpamnya. Lalu keluar juga ditanya satpam nggak kalau keluar? Enggak. Iya, karena dikira sampean sudah semester akhir, baru masuk tapi wajahnya wajah poros. Sehingga dikira sudah skripsi. Wah, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena kesempatan begini-begini ini kita bisa nambah-nambah ilmu. Mudah-mudahan sedikit-sedikit ini apa yang nanti akan saya sampaikan ini menjadi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hadratir Rasul Baginda Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para akang-akang musyrif, murabbi mabna, dan juga adik-adik mahasantri Ibnu Khaldun. Tadi sudah disebutkan oleh MC tema kita pada malam hari ini, yaitu pembinaan mahasantri dengan tema adab dan budi pekerti luhur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih pembukaan dulu karena nanti materinya akan saya ambilkan dari kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi kita malam ini harus khatam kitab ini. Ya.
Nanti yang ngantuk silakan tidur, yang tidur silakan bangun. Berarti intinya bangun. Ya ndak, nanti ini saya kutip di Muqaddimatul Mu'allifnya yang awal-awal itu, karena ini cocok untuk adab. Rasulullah itu dalam salah satu dawuh beliau ada yang pertama adalah beliau menyatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yaitu Allah telah mendidikku, maka menjadi adabku ini, etika yang aku miliki ini menjadi yang terbaik, maka menjadi ahsan, fa ahsana ta'dibi. Ini kata Rasulullah. Lalu dalam dawuhnya yang lain beliau menyatakan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Iki wasapal kabeh iki. Karena sejak dulu sudah hafal. Kita itu sering menghafal sesuatu tapi kadang-kadang lupa untuk melaksanakan. Kadang loh ya. Tapi untuk Mahasantri Mabana Ibnu Khaldun insyaallah semuanya selalu berusaha untuk makarimal akhlak, karena ini tugas Rasulullah, misinya menyempurnakan makarimal akhlak ini. Kan kita ini sering ya doa akan makan gitu. Oh ketika apal, cuman prakteki ketika di kantin sudah siap nasi munjung itu apa ya? Ah iya. Lalu lauknya nyempil di bawah di pojokan begitu ya, karena lauknya tidak begitu banyak, diperbanyak nasinya. Nggak usah sebut temannya, karena satu jari menunjuk teman kita, ternyata 4 jari menunjuk diri kita sendiri, kan begitu. Nah ini kadang-kadang lali, padahal ternyata doa sebelum makan itu bagian dari adab. Rasulullah itu fa ahsana ta'dibi, itu setiap detik kehidupan beliau, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang mana tidur beliau itu tidak lama, beliau tidur cepat, bangunnya cepat. Ya, ini semuanya penuh dengan adab yang layak dan harus kita teladani. Loh kan begitu. Fa adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Oke. Saya sekarang mau masuk ke ayat dulu sebelum masuk materi inti. Iki yo inti apa saja nih? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat yang menurut mayoritas mufassirin ini mensifati berbicara mengenai Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim, yaitu ayah dari Nabi Ismail itu berdoa, wa qala rabbi inni sayahdin, lalu doanya rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim minta dianugerahi anak keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu rabbi habli minas solihin dijawab oleh Allah, maka kami beri kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak gulam. Di sini disebut gulam, mufassirin mengatakan itu Nabi Ismail, walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan itu Nabi Ishak. Di sini disifati dengan halim. Halim itu apa? Halim itu maknanya penyabar, santun, bener, pangerten, bisa menempatkan diri dengan pas, ngerti unggah-ungguh, itu halim. Semua tercakup dalam kata halim itu. Kalau di surat Az-Zariyat di akhir juz 26 itu ketika malaikat ini diutus oleh Allah untuk menuju ke kaumnya Nabi Lut alaihi salam untuk menghancurkan negeri Sodom itu, mampir ke dalamnya Nabi Ibrahim. Lalu disuguhi oleh Nabi Ibrahim, dibelehkan kambing, tapi ternyata tidak dimakan. Ternyata karena memang malaikat tidak makan seperti sampean yang harus ke kantin, harus beli soto kona'ah di pinggir pagar rumah begitu. Saya itu pernah menganalisis kenapa ya soto kona'ah itu kok laris itu.
Wah, ternyata ketemu jawabannya. Ada yang pernah ke Soto Konaa ini? Oh, enggak ya? Nanti saya dikira promosi. Karena Soto Konaa itu setidaknya dua hal sehingga dia laris. Yang pertama dari sisi nama. Jadi nama itu karena dia Konaa, maka Allah melariskan. Karena durung-durung sudah Konaa yang diusung. Lalu yang kedua, sekarang berapa satu porsi? 7.000. Dulu 6.000. 7.000 itu sudah sama kerupuknya sama minumnya, itu kan murah. Murah banget. Mungkin ada yang protes, lu kok sama minumnya? Iya minum, kan soto. Kalau soto kan otomatis minum, kan harus dutuin. Kalau sampean beli pecel itu nggak pakai minum, karena kan dutune. Kalau pengen minum ya pecelnya kasih air. Kalau soto itu sudah plus sama minumnya. Oke, di sini ini intermezzo ini. Kita lanjutkan yang tadi. Gak enak ya ngaji tengah-tengah serius kok moro-moro menggok begitu ya. Ini menggok gak rating. Gak apa-apa wes, lanjut. Betul nama-nama nggih? Ini yang anggota jamiah ini saya harus izin beliau-beliau ini. Mohon maaf. Apa saya yang di belakang? Saya kan datangnya belakangan. Ini kan di depan. Oke, saya lanjutkan. Di surat Az-Zariyat ayat yang mirip tetapi ada beda redaksi. Malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim ini, mertamu ini memberi kabar gembira, wabasyaruhu, bukan fabasyarna, tapi wabasyaruhu bigulamin alim. Di sini disifati alim, pakai ain. Ada pendapat yang mengatakan ini juga mensifati Ismail. Tapi ada yang lain yang menyatakan ini Ishak, sehingga yang di as-Saffat itu yang disifati gulam halim itu Ismail, yang gulamin alim itu Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Saroh. Yang Saroh itu orangnya pinter, cerdas, sehingga ini kecerdasannya menurun termasuk gennya itu kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya namanya Ishak. Jadi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya anak Yusuf, tapi Nabi Yusuf itu adalah buyut, cucu buyut, cicitnya dari Nabi Ibrahim. Yang Nabi Yusuf itu punya ketampanan yang luar dalam. Luarnya tampan, dalamnya juga tampan. Nah, luarnya secara fisik tampannya itu diturunkan dari kakek buyutnya yang bernama Saroh, yaitu istri Nabi Ibrahim. Wes. Lah, kalau alim itu apa? Alim itu maknanya pinter, cerdas, yus menguasai, mengetahui banyak ilmu. Itu alim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika memohon Rabbi habli minas solihin, ya, orang soleh itu yang seperti apa karakternya? Maka yang pertama, yang paling utama adalah yang halim. Lah sampean digembleng di sini, dikasih taklim afkar agar benar, mulai dari ibadahnya benar, nanti bagaimana etika. Nanti semester 2 insya Allah kita sudah mulai pakai qomi utuyan. Kemarin kan karena ngelanjutkan daring ya, sehingga masih tetap Safinatun Najah. Insya Allah semester depan kita kembali ke kitab asal yang sudah dibagi kesampaian itu. Nah nanti di situ ada akhlak. Yang akhlak itu termasuk diantaranya di dalamnya adalah cerminan, itu cabang-cabang dari iman itu sendiri. Jadi luas ini. Ya, halim itu benar, dan benar itu bisa diukur. Ya, arek iki ngerti unggah-ungguh tagak. Makanya di masyarakat itu nanti nek ono uang pewinter sampai sundul langit, bahasanya orang Jawa itu ya. Ibaratnya begitu. Tapi kok ternyata tidak punya unggah-ungguh, pasti masyarakat akan bilang begini, sakjane arek iki pinter yo, tapi sayangnya gak duwe dur, gak duwe tata krama, gak duwe etika. Attitude-nya ndak ada. Eman. Sebaliknya, ono uang gak patek pinter, tapi ngerti unggah-ungguh, bisa memposisikan diri, ini Anda akan dianggap oleh masyarakat Anda. Allah yang menentukan, memposisikan kedudukan saudara-saudara nantinya ketika di masyarakat. Lalu kalau ditanya lebih penting mana, umpama harus ditimbang, maka halim itu lebih didahulukan. Tapi kalau bisa ya dua aspek ini dikuasai, dipraktekkan. Yo halim, yo sekaligus alim. Faham sampai sini?
Nah, inilah pentingnya yang namanya etika. Makanya orang berilmu, kalau dia benar ilmunya, dulu di pertemuan perdana ketika kita ta'aruf, pernah saya sampaikan mengapa di sini ada taklim. Karena ini terkait dengan yang fardu ain. Kalau Anda mengambil jurusan akuntansi, jurusan hukum ekonomi syariah, sastra Inggris dan seterusnya, ini adalah yang fardu kifayah. Anda harus ambil, tetapi tidak harus ambil semuanya. Karena kalau ambil semuanya ya habis umur kita. Karena ilmu Allah itu sangat luas dan kita ini hanya dititipi sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lu kan ngoten. Jadi kembali lagi bahwa orang kalau dasarnya, pondasinya bagus, lalu betul-betul ilmunya itu barokah, ilmu itu manfaat, inilah yang akan menghasilkan attitude yang baik. Jadi akhlak itu termasuk buah dari ilmu. Lah nanti ketika sudah di masyarakat, yang didahulukan jangan ilmunya dulu, tapi buahnya ini yang dipasarkan dulu. Jangan durung-durung itu ada orang umpama sampean di sini sudah taklim Al-Qur'an, lalu diajari oleh muallimnya begini, begitu nyampe di masyarakat, ono wong ngajine gak bener langsung disaut mike. Mbah ngaji gak teteh mulya mbah lah ini kan namanya pinter tapi gak unggu, gitu loh maksud saya. Jangan sampai seperti itu. Maka itulah yang kata para ulama hikmah, dahulukan akhlak itu di situ. Jadi ojo durung-durung itu del jangan. Ada strategi dakwah sehingga orang itu bisa manut. Artinya manut itu apa? Ya terkait dengan kebenaran yang akan kita sampaikan. Karena kalau salah strategi malah lari. Ya, Rasulullah saja ketika mengajak orang itu dengan sentuhan rahmat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Lu kan begitu. Jadi inilah terkait dengan akhlak, terkait dengan attitude, terkait dengan etika, ini sangatlah penting. Lalu saya ingin mulai masuk ke materi kitab ini. Jadi ini kenapa kok saya baca kitab ini, saya bawa ini. Tadi saya sebenarnya sudah nanya ke Ustadz Irfan. Ini berarti kalau model pembinaan ini enaknya lepas apa pakai kitab? Saya sebenarnya sudah berencana lepas. Lepas itu maksudnya cul-culan. Kayak kita waktu masih kecil tuh ketika latihan jalan kan cul-culan ngadeg dewe kan gitu. Sambil jalan lalu jatuh bangun lagi. Tapi kemudian setelah saya angan-angan, saya bawa kitab ajalah pertama. Ini sekaligus tabarukan kepada muallif kitab, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu yang kedua, dulu kitab ini ketika kalian masih daring, ini saya buka rahasia enggak apa-apa ya. Tapi sajane juga rahasia. Ya. Ketika kalian masih daring, itu sempat rencana dan itu sudah terlaksana satu kali, itu ngaji kitab ini dengan akang-akang di Mabna Ibnu Khaldun ini. Jadi waktu itu waktunya Selasa habis subuh itu. Tapi ketika kemudian mahasantri sudah hadir, kita hanya harus riset ulang terkait dengan waktu dan belum ketemu. Lalu ada pembinaan yang malam ini temanya adalah terkait adab dan budi pekerti. Nanti insya Allah tadi saya ngobrol dengan Ustadz Irfan, mudah-mudahan bisa kita agendakan yang secara rutin. Walaupun nanti mungkin, tidak tahu nanti formatnya seperti apa, bisa jadi mahasantri nanti mungkin sifatnya fardu kifayah atau siapa yang berkenan, atau boleh jadi nanti tergantung waktunya nanti. Boleh jadi nanti wajib atau seperti apa, itu nanti belum diputuskan. Tapi saya ingin ada ngaji ini sehingga kita ini terkait dengan adab dan budi pekerti luhur ini itu mendapatkan pencerahan dan siraman rohani langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini harapannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dulu tarjamatul muallif sudah saya baca walaupun tidak selesai. Saya sekarang ke muqaddimah al-muallif, yaitu pembukaan yang ditulis oleh muallif kitab ini, yang mana beliau Mbah Hasyim ini mengutip beberapa riwayat. Nah, nanti riwayat itu yang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wis gak usah dimaknai ya. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Nah ini lanjutannya ini. Setelah muqaddimah memuji Allah, lalu salawat kepada hadratur Rasul dan juga salawat kepada para sahabat-sahabat beliau ajma'in semuanya ya. Amma ba'du, hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengutip hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, Rasul pernah bersabda. Kata Rasulullah begini, haqqul waladi ala walidihi, hakul walati utawi haknya seorang anak ala walidihi, yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya ya. Dilungkas rek, sabar ya. Nggih. Nggih napa nggih. Jenengan tiyang sae napa sae? Sampai kalau diwacana kita gak kanten, langsung aja to the point. Ya itu the point kira. Oke. Jadi hak seorang anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anak, yang pertama dalam hadis ini an yuhsina ismahu, yaitu membaguskan atau memperbagus namanya. Karena dalam Islam itu nama itu mengandung doa, mengandung harapan. Beda dengan kata seorang penyair Inggris pada tahun berapa itu, William Shakespeare, apa namanya itu? Nah, kata beliau itu apa arti sebuah nama? Padahal nama itu dalam Islam itu orang tua itu wajib ngasih nama anak yang baik. Ini kewajiban orang tua yang pertama. Dan harus tahu, jangan asal ngambil, oh ini ada di Quran, dikasih nama Muhammad Rojim. Wah ini kan berlawanan. Naudzubillah. Kenapa kok dinamakan rojim? Rojim kan ada di Quran. Wah, kan tidak semua yang di Quran itu mesti maknanya baik. Lah kalau yang disifati setan, lo mosok kemudian dianggap baik. Makanya perlu pengetahuan bagi orang tua. Saya tidak tahu, saya tidak hafal nama-nama penghuni Mabna Ibnu Khaldun ini. Jangan sampai nanti sampai jadi orang tua ada anak yang kemudian kalau perkenalan dengan temannya nyebutkan namanya itu isin. Kata nggak disebut itu arte wis kadung ini, wah, akhirnya nggak nama samaran tok nang dindi. Aliasnya sampai KB selikur. Kalau sudah terjadi gimana Ustadz? Kalau sudah terjadi dilihat dulu nama Anda ini baik apa enggak artinya. Enggak harus bahasa Arab. Bahasa Jawa itu juga banyak yang artinya bagus. Monggo. Yang penting artinya bagus. Cuma kadang-kadang wong Jawa itu jenengnya Jawa itu kadang-kadang tidak keren, apalagi sekarang ini anak-anak generasi sampean ini yang banyak ini namanya ini kan sudah pakai bahasa-bahasa gabungan biasanya. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Latin. Tahu bahasa Latin ya? Iya, ya tulisan biasa ya tapi digandeng kan jadi Latin namanya. Itu bahasa Latin namanya. Ada yang bahasa Sanskerta dan seterusnya. Jadi pertama harus memberi nama yang baik. Lalu yang kedua, makanya biasanya sebelum yang kedua ya, maka biasanya ada orang tua itu yang memberi nama anaknya itu nama ulama yang terkemuka. Tafaulan, sekaligus ngalap barokah. Muga-muga arek iki dadi kaya ulama ini. Ada orang diberi nama Nawawi, mudah-mudahan seperti Imam Nawawi. Itu kan begitu. Imam Nawawi itu aslinya mana? Yang aslinya dulu itu di Syam, di Syria. Itu yang menulis termasuk At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Namanya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu aslinya nama daerah di sana, Nawa daerahnya. Lalu nama beliau dinisbatkan Nawawi. Lah karena beliau dikenal, maka ulama kita, ulama Nusantara yang kemudian skalanya internasional, Syekh Nawawi Banten itu tafaulan ke Imam Nawawi, daerah Nawa sana, dijadikanlah nama Imam
Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, sampai lalu Nawawi jadi nama orang, padahal aslinya nama daerah itu. Karena ada ulama yang sangat alim alama, maka dijadikan nama itu. Begitu. Ada namanya Al-Ashmuni. Nah, itu juga kan tokoh-tokoh itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi hak anak, yang kewajibannya orang tua adalah wayuh sinamurdi'ahu. Yuhsin murdi. Murdi itu apa, Rek? Murdi itu ibu yang menyusui. Ya. Yaitu memperbagus. Artinya memperbagus itu dicari yang betul-betul berkualitas. Nanti saya jelaskan. Lalu yang ketiga, nah ini an yuhsina wa yuhsina adabahu, yaitu memperbagus akhlaknya. Lu ternyata memperbagus akhlak itu termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, karena orang tua ini kan nggak bisa ngatasi sendiri, tapi orang tua harus bisa memberi contoh. Kita ini kan tidak sedikit pun punya pilihan untuk bisa memilih dari rahim siapa kita lahir, dari orang tua siapa kita lahir. Kalau Anda dilahirkan dari keluarga yang betul-betul bagus dari sisi agamanya, ibadahnya baik, ngaji sregep, maka bersyukurlah Anda, berarti Anda berada di lingkungan yang bagus. Tapi seumpama ada ya, kita yang terlahir di lingkungan orang tua yang biasa-biasa saja, sholatnya ya biasa, ibadah lainnya ya biasa, maka inilah saatnya bagi kalian, Rek. Jangan kemudian, alah wis aku ngene wong tuaku yang ngono-ngono. Jangan begitu mikirnya. Harus begini mikirnya. Kalau bukan saya yang memulai memutus mata rantai ini, lalu siapa? Maka ketika Anda jadi baik karena terinspirasi dari orang tua yang tidak sregep tadi, ya, maka nanti harapannya anak-anak keturunan sampean ini akan meniru jejak langkah sampean yang sregep itu. Jadi jangan kemudian dibalik. Alah aku santai ae ngene wong tuaku yo ngaji gak iso. Lah apa aku ngoyo-ngoyo melok taklim? Keliru lek mikire ngono. Paham ya? Jadi mikirnya harus wong tua saya gak bisa ngaji, nanti siapa yang menolong orang tua saya? Kalau bukan saya, maka saya harus ngaji. Saya harus mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nanti orang tua bisa terangkat derajatnya. Karena orang tua itu bagaimanapun jasanya besar. Gak percaya? Lihat surat Al-Alaq 5 ayat pertama yang wahyu pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua sifat dalam konteks fi'il yang dipakai untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala, Rabbuk. Iqra bismi rabbika, bacalah wahai Muhammad bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq. Ini sifat yang pertama, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ini kalau dibicarakan tafsirnya jam 10 ndak mari ini. Panjang nanti. Nggih itu nggih terus apa nggih cekap apa? Iki ngene iki multi tafsir ini. Oke, saya lanjutkan. Saya hanya ingin mengangkat dari khalaq sama yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Ada dua sifat dalam konteks fi'il ini yang dipakai untuk mensifati Allah. Pertama khalaq, yang kedua 'allama. Apa maknanya khalaq? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Itu secara hakikinya. Tapi kita tidak mungkin hadir di pentas dunia ini, di bumi ini, tanpa wasilah orang tua kita. Masa ada yang mengatakan, oh enggak Ustaz, saya ini kayak Nabi Adam. Enggak mungkin. Secara sunnatullah itu sudah selesai. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Seperti Sayyidah Maryam yang tanpa bapak. Ngawur iku jenenge, gak ono zaman saiki. Nauzubillah.
Ono uang wedok hamil gak ono bapake. Itu sakjane ono bapake tapi melayu, gak diakoni. Kalian jadi laki-laki harus bisa menjaga, harus bisa menahan diri. Saya sering menyampaikan di banyak forum, maksudnya begini, laki-laki itu ujian terberatnya itu menahan diri. Kalau perempuan menjaga diri. Soalnya sing garai wong wedok ngene kok lanang-lanang iki lho. Loh, kandhane gak percaya. Saya itu ngerti kok wataknya orang laki-laki itu. Ya kita sudah sama-sama tahu padha lanange. Loh iya. Sing khusuk-khusuk biasanya dingklu ya, ana arek wedok lewat ya dingklu tetep dingklu ngene kata-katane. Ya gak kabeh. Tapi ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono rek. Kata Sayyidina Ali itu kan begini, lakal ula wa alaika thaniya. Apa maksudnya itu? Laka itu menunjukkan kebolehan. Kalau alaik itu tidak boleh karena Anda mendapatkan dosa. Kalau sampean melihat pandangan pertama yang tidak sengaja itu masih dimakfu. Boleh. Wa alaika thaniya. Nek ditutupno dosa. Wah, kesempatan dosa. Jangan lalu direkayasa kaulnya Sayyidina Ali. Rekayasanya begini, aku gak nol-nol wes karena ini pandangan pertama terus gak angket-angket. Ya itu keliru. Ngomongnya disebut rezeki barang ini. Melaku gawe ini, lapor rek cuci mata. Ya cuci mata sekali-kali sedikit boleh, tapi aja nemen-nemen. Sampeyan nang jeding cuci mata jucek nemen, tambah loro ta gak? Tambah loro. Nyucine kan nemenan, omone kayak sabun tambah loro kabeh. Jadi inilah temenan rek, semoga-moga sampean-sampean ini dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita ini jatuh ke dalam dosa zina, naudzubillah. Kita ndak pernah tahu masa lalu kalian. Sing biyen SMA, SMP, wis tahu pacaran, walaupun ndak pernah zina, tapi nyabuk tutuk ndindi, goncengan ngalor ngidul, nek lewat polisi tidur digetno. Wes gak usah ngaku, hanya sesali diri, lalu tekadlah untuk memperbaiki diri dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Boleh jadi Anda mulia di hadapan teman Anda, itu bukan karena Anda mulia yang sesungguhnya, tapi karena aib sampean ditutup oleh Allah di hadapan teman kita. Ojo GR dhisik, wah aku iki wong apik, sok-sok, bukan begitu. Wis lah, ayo kita ini selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ini penting. Iya, anak-anak ngawur-ngawur kadang-kadang ini. Ya ngono iku, Ustaz. SMP mantane kabeh 17. Kabeh wis tau digonceng. Lho gonceng mari ganti putus ganti kalau iso dibandingno sing biyen ngene saiki kok ngene lho. Ya Allah, tobat rek, tobat ya. Tobatnya temenan nih, duduk soto babat. Oh, tobatnya soto babat. Oke, kembali kemana? Kalau yang Anda yang selama ini tidak pernah pacaran, lempeng-lempeng aja, jangan lalu merasa saya ini kok dari dulu ditolaki perempuan. Ditolak itu ternyata ada hikmah yang luar biasa. Bukan karena Anda tidak laku, tapi itulah cara Allah menjaga Anda. Loh temen. Sehingga kalau ada dorongan-dorongan terhadap lawan jenis, karena usia-usia sakmene iki itu besar-besarnya dorongan itu. Loh temenan ini. Maka alihkan ke hal-hal yang positif. Bisa dengan mutolaah ilmu. Kalau sudah cukup mutolaah ilmunya, bisa dengan olahraga. Salurkan ke hal-hal yang positif. Kalau Anda nyalurkannya di depan HP toh, maka nanti dorongan itu akan buka iki. Maunya nyari di YouTube itu Manchester City pertandingannya, yang keluar pertandingan City Manchester, kan beda sudah. Temenan nih kira. Sekarang itu sudah akses terbuka luas. Anda itu bisa mengakses apapun. Apalagi kalau pakai wifi kampus. Itu sesungguhnya dulu pernah ada laporan, itu yang diakses anak-anak di ma'had itu ternyata sangat merisaukan. Pertama, loh iya kan bisa dilihat dari PT-IPD. Jangan dikira nggak bisa dilihat itu. Terbaca itu portal termasuk ID sama oh ini. Sing dibuka iki, lalu main game online. Sampai tengah malam, sampai mes subuh itu banyak yang main game online. Ya. Belum lagi yang buka situs-situs yang tidak pantas. Lu sampai buka IG, buka foto-foto yang nggak genah, terdeteksi sama.
Nanti kita tinggal minta datanya. Wah, Mabna Ibnu Khaldun berapa? Wah, ini skornya ini. Ya. Pertama akang-akang. Enggak ada guyon. Enggak, kalau akang-akang enggak. Kalaupun browsing itu yang dicari artikel-artikel ilmiah untuk tugas kan begitu. Ngene lho rek. Nafsu itu ini rada menyimpang karena memang tapi ada kaitannya. Karena akhlak itu lawannya nafsu. Nafsu itu kan kalau tidak di manage itu selalu ammarah bisu. Itulah yang kata Nabi Yusuf di awal juz 13 di surat Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu rek, jari para ulama itu kayak anak kecil yang tidak mau disapih. Semakin Anda turuti, maka disitulah dia akan semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi, ingat, kalau dosa itu semakin terbuka luas, maka itu akan dibuka segala fasilitas yang ada. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Surat Al-An'am pertengahan juz 7 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka ini lupa terhadap sesuatu yang mereka telah diperingatkan, apa yang terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka bagi mereka abwaaba kulli syai', segala pintu terkait dengan itu. Saya pernah mengibaratkan seperti media sosial. Kalau Anda di Facebook Anda, IG sampean, YouTube Anda, browsingnya itu sering hal-hal yang berbau pornografi, umpama lo ya, itu nanti akan direkomendasikan tuh yang senada dengan itu. Sama kayak orang melakukan dosa. Saya melakukan dosa A, saya akan berbisik, iki lo dosa iki lo enak iki, terbuka lagi, sampai dia menikmati itu lupa diri. Makanya ayatnya tadi, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sampai ketika mereka ini berbangga-bangga, senang dengan maksiat yang mereka lakukan. Apa lanjutnya? Farihu bima utu, terhadap atau dengan sesuatu yang diberikan kepada mereka, apa? Akhadnahum baghtatan, maka kami cabut seketika. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu otomatis mereka itu serta-merta langsung mublisun, itu merasa ya tidak ada gunanya sudah. Makanya hati-hati, karena memang hidup itu ya penuh ujian begini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, sekarang saya kembali ke tadi itu. Jadi kewajiban orang tua yang menjadi hak bagi anak itu ada 3. Memberi nama yang baik, lalu mempersiapkan ASI, air susu, ibu yang menyusui itu yang terbaik, dan memperbagus akhlak si anak. Nah, sekarang saya jelaskan begini. Yang pertama, memberi nama yang baik, tadi sudah saya singgung. Saya ingin mengutip dari ayat Al-Quran. Ketika istri Imran dalam surah Ali Imran itu, istrinya Imran yaitu ibunda dari Sayyidah Maryam yang bernama Hannah ini. Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Beliau menyatakan begini, ketika beliau mengandung, beliau mengatakan, saya bernazar kalau anak yang ada dalam kandunganku ini nanti lahir laki-laki, harapannya laki-laki, nanti akan aku serahkan ke Baitul Maqdis agar mengabdi kepada Engkau ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah ini nazarku
termasuk anak yang dalam kandungan ini, janin ini, terimalah. Innaka antas samiul alim. Itu sebuah untaian doa. Tapi ternyata falamma wada'atha, ketika Hannah ini melahirkan, yang lahir perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Saya ini kok, ya Allah, ternyata ketika lahir ini saya melahirkannya perempuan. Karena dalam tradisi ketika itu yang mengabdi di Baitul Maqdis itu hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Maka Hannah itu sempat merasa kecewa karena yang lahir laki-laki, yang lahir perempuan. Tapi karena lahir dan itu ketetapan Allah, maka dia tetap menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Lanjutan ayatnya, lanjutan lafaz dalam ayat itu, wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama dia Maryam. Loh ini senada dengan kewajiban orang tua memberi nama yang baik bagi anak. Karena Maryam itu dalam bahasa Ibrani itu maknanya adalah orang perempuan yang taat beribadah. Abidah. Ya. Wa inni sammaituha Maryam. Yang menarik di doa yang berikutnya, wa inni u'idzuha bika. Dan sesungguhnya aku ya Allah meminta perlindungan kepada engkau untuk dia. Meminta perlindungan dia kepada engkau. Artinya dia ini mohon untuk dilindungi gitu loh. Tidak hanya Maryam tapi wa dzurriyyataha, dan juga anak keturunannya. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Doa ini kelihatannya singkat, tapi ada titik temu dengan hadis ini yang riwayat Sayyidah Aisyah, dawuhnya Rasulullah tadi. Oke, yang pertama an yuhsina ismahu sudah. Saya ingin menjelaskan yuhsina murdi'ahu. Itu maksudnya apa? ASI. ASI itu adalah makanan pertama bagi anak sebelum anak itu makan makanan yang lain. Sebelum makan pecel, soto konaa tadi ya. ASI. Tradisi orang Arab ketika zaman dulu itu biasanya ada orang itu yang memang pekerjaannya itu untuk menyusui anak-anak siapa yang mau ditetei oleh si ibu itu. Termasuk Hadratul Rasul itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang mana Rasulullah itu ketika menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah itu sudah menunjukkan apa beliau ini sejak bayi itu tidak pernah mau menetek yang bagian kiri, selalu bagian yang kanan. Jadi sudah ada keistimewaan-keistimewaan. Sama kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Oh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini yang saya sebutkan tadi di depan. Ini namanya tafaulan untuk ngalap barokah biar tumbuh seperti Syekh Abdul Qadir, kan begitu. Al-Jilani itu nama daerah Jilan. Sampean desanya Jilan. Oh enggak. Karena Jilan salah di versi sana. Oke. Syekh Abdul Qadir Jilani itu diangkat oleh Allah sebagai waliullah itu sejak bayi. Sejak bayi. Jadi sejak bayi itu Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah mau menyusu kepada ibunya. Itu ketika mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bayi wis poso. Takono, iya tak gawe. Lala Syekh Abdul Qadir Jailani ket bayi wis poso, iki sampai tuwe gak poso-poso. Iku sing salah ya iki, berarti tidak mau meneladani. Poso ya? Sekarang puasa kan? Oh iya, gak minum apa-apa, kelihatannya puasa ini. Jadi ngono rek. Oke, saya kembali ke materi. ASI itu akan membentuk kepribadian anak. Pertama dari sisi kandungan gizinya. Ini kalau dari sisi kesehatan. Dia mengandung, apalagi yang pertama setelah bayi lahir itu mengandung kolostrum. Itu luar biasa itu untuk otak. Nanti sampai 6 bulan. 6 bulan itu kalau dalam kesehatan sekarang itu 6 bulan itu anak itu ASI eksklusif, tidak boleh yang lain-lain. Makan yaitu, minum yaitu. Karena nanti menyusui itu yang bagus itu sebagaimana ayat Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Al-walidat, walidat itu maknanya para ibu. Walidat itu biasanya dipakai orang Arab untuk menunjukkan ibu kandung.
Kalau ummahat bisa ibu kandung, bisa ibu yang bukan ibu kandung. Itu ummahat. Makanya azwajun nabi, para istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin. Jadi lebih umum sifatnya kalau ummahat, ummun. Saya kembali ke materi. Itu dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi maknawi yang dalamnya, maka air susu itu kan hasil dari apa yang dimakan oleh ibu yang menyusui. Kalau makanannya gizinya baik, maka air susunya akan bagus. Sesuatu yang dimakan akan berpengaruh ke air susu, maka sesuatu yang dimakan itu harus dari makanan yang halal. Ini maksudnya. Jadi orang tua itu jangan sampai memberi makan keluarganya yang haram, walaupun secara zahir belum didulangkan, belum disuguhkan ke anaknya yang masih bayi, tapi lewat air susu, umpama istrinya makan dari barang yang haram karena suaminya pekerjaannya yang haram, naudzubillah. Maka ini sudah tidak masuk ini, berarti orang tua ini tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap anak. Paham ya? Maka penting sekali menjaga sesuatu yang halal itu. Jangan sampai yang haram masuk ke tubuh kita. Kenapa? Karena yang haram itu dampaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, lihat doa akan makan yang tadi di awal sudah saya singgung. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah bagi kami di dalam sesuatu yang telah Engkau rizkikan kepada kami, yaitu makanan yang ada di hadapan kami. Lanjutannya apa? Waqina adzabannar. Dan jagalah, peliharalah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Apa hubungannya antara makanan dengan api neraka? Ternyata survei membuktikan nek uang sering kelebon barang haram, ya, sering kemasukan barang haram, maka dia berat melakukan hal yang baik, tapi ringan melakukan dosa. Introspeksilah diri kita. Awake dhewe lek jak apik ku abot apa ora? Ojo-ojo ana sing keliru. Haram itu ndak harus secara zati. Kalau yang zati itu babi jelas haram. Celeng wa ala alihi dan seterusnya itu jelas haramnya. Nek celengan nggak apa-apa. Celeng dengan celengan beda. Nek celengan bentuk celeng ya apa? Ada yang haram itu secara hukmi. Datang ke warung, ngambil kerupuk wake. Sampun Bu, pinten kerupuknya gangsal, padahal juga 10. Yang 5 kerupuk itu haram. Jangan dianggap kerupuk itu enteng. Ketika masuk ke tubuh kita, diproses, makanan dibakar oleh oksigen lalu menjadi energi. Hati-hati kalau kita berat melakukan hal yang baik. Biyen zaman sekolah, SMP, SMA, SD, tuku cilok, sama pedagang ciloknya masih sholat asar, jukuk jojoy. Sampun le, sampun, tuku pira bang le? 2.000 le, padahal jukuknya nilainya 5.000. Sing 3.000 kan haram. Ayo, sampean goleki, mulai golek ono sing dodol cilok njaluk sepuro, bayaran. Nang warung, mungkin ada yang di pondok dulu ngebon, di kantinnya warung pondok, di kantinnya pondok, nyatet terus sampai boyong, catatnya gak dilunasi. Dungone siji, muga-muga bukune ilang, buku catatannya ilang, kan repot ini. Tetap dosa, iya catatannya secara zahir hilang, tapi catatan di sisi Allah tidak akan pernah hilang. Catatan malaikat itu lengkap, rapi, gak pernah ketelisut. Loh ini pentingnya ini loh. Ayatnya jelas, di dalam Al-Quran ada ayat Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, panjenengan sedaya ini ma'emo minat tayyibat, dari sesuatu yang tayyib. Yang tayyib mesti sudah pasti halal. Kalau yang halal belum tentu tayyib. Apa bedanya halal dan tayyib? Nek halal bisa jadi halal tapi tidak tayyib. Pertama, sampean makan di kantin atau di warung mana, segone munjung, iwake di pojokan menjes gorengan siji ambek kerupuk loro. Ini halal tapi kurang thayyib. Ya mesti ngantuan. Kenapa? Karena berlebih dalam karbohidratnya. Proteinnya gak ono. Kayak maca buku filsafat sik kayak cover-e wis ngelu. Tapi nek maca komik, wah. Dijak ngaji, rodok mikir titik, mencurang-mencurang. Balik-balik ndelok jam, kok suwe men. Ya Allah. Termasuk ngene iki, dituturi ngene kadang nek ndelok jam. Ngomong apa ae sih? Hati-hati, introspeksi diri. Jangan-jangan kerupuke 5 bayare loro.
Wes. Bisa. Lanjut. Saya ditinggal santai. Ini hanya satu hadis tok loh. Saya tidak akan melanjutkan. Gagal sampai hatam, kuatir kok cocok di hatam lo temen. Enggak. Ya. Jadi ini pentingnya makanan itu. Jadi halal thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu bisa maknanya bisa higienis, bisa bergizi, bisa sesuatu yang apa namanya? Ya pokoknya yang tidak berlebihan lah. Sampeyan sing seneng sate kambing ya. Kalau berlebihan bendina lawak sate, maka dia halal tapi lama-lama tidak thayyib. Kenapa? Karena tekanan darah bisa naik. Kan begitu. Bahkan sekarang hasil penelitian terakhir itu, tempe itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi juga. Hati-hati. Terbukti surveinya, ada seorang suami yang setiap hari itu hanya memberi belanja istrinya itu 5.000. Sehingga istrinya cukupnya beli tempe bendino. 1 minggu darah tinggi. Tempe terus. Nah, berarti kesimpulannya tempe bisa menyebabkan darah tinggi. Yes. Lanjut. Yang terakhir, wayuh sina adabahula. Apa kaitannya dengan ayat yang saya baca tadi? Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Tugas orang tua yaitu melindungi anaknya. Ini secara zahir melindungi, memberi pakaian, ya mengamankan. Karena kita itu lahir enggak bisa apa-apa itu. Iso ewek tok. Gak iso lapo-lapo. Lewe. Wis pokoknya semua hal itu diungkapkan dengan ungkapan yang sama. Ya, Ustadz Irfan yang sekarang pewinter ini itu biasanya gak iso apa-apa, tapi kan diasah terus. Akhirnya tumbuh menjadi seorang murabbi yang luar biasa. Lo kan begitu. Loh, kalian nanti juga bisa. Makanya ini sekarang mahasantri ya, tahun depan daftar jadi musyrif. Kalau mau jadi daftar musyrif itu dari sekarang itu track recordnya yang bagus. Karena kalau taklim jarang melebu, masih sampean pinter ya sondol langit, daftar jadi musyrif, iki arek iki taklim gak tau melebu, mahrum, mau begitu. Ya apa jadi musyrif? Maka kalau jadi murabbi itu track recordnya bagus sejak jadi mahasantri, bahkan sejak bayi itu sudah bagus ini. Ya. Jadi kalau nangisnya Ustaz Irfan itu sudah sejak bayi itu lagunya lagu ngaji nangisnya itu. Jadi kayak tartil gitu. Makanya di usia yang masih sangat belia sudah menjabat sebagai murabbi. Sebentar lagi jadi pengasuh. Oke, saya lanjutkan. Ngene rek. Ibunya Maryam itu kan melindungi wa inni u'idzuha. Tapi yang paling inti, bagaimana anak ini tumbuh mampu melindungi dirinya dari godaan setan. Itu caranya dengan apa? Dengan pendidikan agama, ketauhidan yang bagus, akhlak yang bagus. Disitulah dia akan selamat dari godaan setan. Karena kalau godaan setan, dia terpengaruh, dia tergelincir. Kalau tergelincir larinya nanti di akhirat kemana? Ya ke neraka. Naudzubillah. Kan begitu. Maka orang tua yang baik itu memberi pondasi agama yang baik bagi anak-anaknya. Agar kenapa? Agar anak ini bisa melindungi dirinya. Karena nek wis tua-tua iku mosok ya iso wong tua koyo gendong cek bayi dipindahin enggak bisa. Sampean sudah punya karep dewe-dewe. Kalau masalah alasan bisa dicari. Pulang jam 12 malam dari mana? Habis ngerjakan tugas padahal mari pacaran. Nah kan enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Hati-hati. Iya pacarnya sama tahu ya. Luar biasa. Yang cerdas-cerdas betul nih. Apalagi grup Banjari ini yang dikomandani Syekh Abdul Qadir tadi. Luar biasa. Oke. Dan yang terakhir ini tadi, maka pendidikan agama yang baik termasuk di ma'had ada taklimnya, ikuti dengan baik. Harapannya semakin tinggi ilmu kita apalagi tafaqquh fiddinnya, maka akan membuahkan adab yang baik. Ini harapannya. Dan ini yang akan mengantarkan kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi adab ini penting karena adab itu luas, ada etika kepada Allah, etika kepada sesama makhluk, etika kepada yang lebih sepuh, etika kepada yang lebih muda dari kita, etika kepada binatang. Ono kucing mlebu kholdun sing gak seneng kucing disewepak. Nah itu etika. Kalaupun tidak seneng ya diusir biasalah, ojo disepak. Apalagi kucingnya dalam kondisi hamil, sampai tidak ada yang tanggung jawab lagi kan masalah. Oke, saya kira itu tidak lama-lama, ini sudah lama.
Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Matur nuwun dan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki? Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup yang dirangkai dengan doa.